A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdihi wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumi liqa'ihi, amma ba'du. Fa inna asdaqal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum. Para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita haturkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana sampai saat ini Allah masih saja memberikan begitu banyak karunia-Nya, sehingga selayaknya kita sebagai seorang muslim dan mukmin sejati untuk senantiasa merealisasikan nilai-nilai syukur kepadanya. Dan itu akan atau diharapkan bagian dari implementasi ayat firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian syukur atas nikmat, akan ditambahkan nikmat kalian. Namun sebaliknya, bila kalian kufur, maka akan Allah azab di yaumil qiyamah nanti. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada kerabat beliau, para sahabat, dan orang-orang yang senantiasa meniti manhaj dan jalan beliau hingga akhir zaman nanti. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, kita berjumpa kembali pada pertemuan kajian fiqih adab dan akhlak, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan mengangkat satu tema tentang bahwa orang-orang yang beriman itu adalah saling bersaudara satu dan yang lainnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam sebuah ayat pada surat Al-Hujurat, di mana beliau berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sejatinya orang-orang yang beriman itu adalah saudara. Fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah pertikaian yang terjadi di antara kedua saudaramu. Jadi sehingga pun seorang mukmin itu ketika terjadi pertikaian, mereka tetaplah orang yang beriman, tetaplah orang yang memiliki keislaman, sehingga tidak boleh saling mengkafirkan satu dengan yang lainnya. Dan nanti akan memberikan dampak-dampak konsekuensi yang begitu banyak. Kemudian dalam ayat lain juga Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu bainahuma. Kalau ada dua kelompok orang beriman, dalam diksi ini Allah menggunakan dua kelompok orang beriman. Iqtatalu, mereka saling berperang, saling bunuh-membunuh, namun hakikatnya mereka masih beriman. Fa aslihu bainahuma, maka damaikanlah selagi kita memiliki potensi untuk mendamaikan kedua pihak tersebut. Ikhwatal iman, azzani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini beberapa ayat yang telah disampaikan dan ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian ada sebuah hadis juga yang disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibba li akhihi, sampai ia mencintai saudaranya, kama yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Artinya apa? Ketika kita menginginkan satu kebaikan buat diri kita,
maka kita pun harusnya juga menginginkan kebaikan buat orang lain. Sebagaimana kita ingin orang lain itu berbuat baik kepada kita, maka kita pun selayaknya juga berbuat baik kepada orang lain. Nah, ini adalah sebuah prinsip dasar dalam konsep syariat, bahwa persaudaraan itu yang sejati ketika kita menghendaki kebaikan bagi orang lain, bagi saudara muslim yang lain, bagi saudara mukmin yang lain, sebagaimana kita menghendaki kebaikan bagi diri kita sendiri. Dan itu juga bagian dari apa? Bagian dari penerapan sebuah nasihat. Nasihat itu sebagaimana kata para ulama, iradatul khairi lil ghairi. Menghendaki kebaikan bagi orang lain, bukan menghendaki keburukan. Ketika kita hendak menasihati saudara kita seiman, maka nasihatilah dengan cara yang baik dan bijak. Sehingga bila kita jujur menghendaki kebaikan bagi dirinya, pasti kita juga sebagaimana menghendaki kebaikan buat diri kita. Bukan justru menjatuhkan nama baiknya, bukan justru menjatuhkan harga dirinya di depan orang lain. Namun dengan cara-cara yang baik dan bijak. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, para pemirsa yang senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-maqsud minal hadis, kata para ulama, bahwa di antara bentuk kriteria keimanan yang wajib itu adalah kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Dan dalam hadis ini bukan berarti tidak beriman itu artinya kufur, tidak. Namun yang dimaksud tidak beriman adalah ketidaksempurnaan iman seseorang. Bukan ketika dia tidak mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri, kemudian dia kafir, tidak. Namun yang dimaksud dalam hadis ini adalah tidak akan sempurna iman seseorang sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Dan ini adalah kaidah besar yang perlu kita perhatikan bersama dalam konsep muamalah, dalam konsep bersosial, berinteraksi kepada sesama saudara seiman. Sehingga dalam beberapa riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan bahwa al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dha. Jadi orang mukmin yang satu dengan mukmin yang lain itu kal bunyan, sebuah bangunan yang tinggi. Yashuddu ba'dahu ba'dha. Saling menopang satu dengan yang lainnya, saling membantu, saling ta'awun, saling memberikan dukungan dan moral. Sehingga jangan sampai mukmin yang satu dengan mukmin yang lainnya, terkhusus kepada saudara-saudara kita yang sudah hijrah, sudah mengaji, sudah dekat dengan para ahli ilmu, seharusnya jauh lebih terdepan dalam menerapkan nilai-nilai ukhuwah seperti ini. Nilai-nilai persaudaraan seperti ini. Sehingga jangan sampai hanya karena dasar tidak bergabung dengan komunitas kita, berarti dia bukan bagian dari kita. Nah, ini adalah sebuah konsep yang kurang tepat, yang perlu dievaluasi kembali. Jangan sampai kita menganggap ketika dia tidak duduk di majelis kita, ketika dia tidak bersama kita, tidak bersama perkumpulan dan komunitas kita, berarti dia bukan bagian dari kita. Nah, ini seakan-akan kita ingin memutus hak dia sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Atas dasar apa kita memutus hak tersebut? Dia masih memiliki hak sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, yang harus kita sampaikan kepadanya nasihat, kita sampaikan kepadanya salam, kita menjawab salamnya ketika ia memulai salam. Jangan sampai hanya atas dasar tidak satu komunitas dengan kita, tidak satu alma mater dengan kita, kemudian kita memutuskan hak-hak dia sebagai seorang mukmin muslim. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Kemudian berkata Syekh Ibnu Salah rahimahullah, wa hadza qad yu'ad min as-sa'bil mumtani'. Jadi perkara ini memang termasuk salah satu perkara yang cukup berat ya. Tidak mudah memang. Ini bagian dari teori yang kita baca, dari hadis-hadis, dari ayat-ayat. Namun pada praktiknya memang tidak mudah. Idh ma'nahu la yakmulu iman wahadikum hatta yuhibba li akhihi fil islami ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Jadi kita itu menghendaki kebaikan dari saudara kita. Sebagaimana kita menghendaki kebaikan bagi diri kita sendiri, itu maksudnya adalah kebaikan-kebaikan duniawi dan ukhrawi. Kebaikan duniawi yang dapat menopang akhiratnya. Kehidupan duniawi yang dapat menjadi wasilah agar saudara kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala.
Bukan kebaikan-kebaikan duniawi yang justru melalaikan saudara kita dari akhirat. Nah ini jangan sampai disalahfahami. Saya menghendaki kebaikan kepada saudara saya, Ustadz. Namun ternyata kebaikan yang kita berikan kepada dirinya dari kebaikan-kebaikan duniawi justru menjadikan dia semakin lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jangan sampai terjadi. Maka kebaikan yang dikehendaki dalam hadis ini yang disampaikan oleh Ibnu Salah rahimahullah adalah kebaikan duniawi yang dapat menjadikan itu sebagai wasilah agar saudara kita yang mendapatkan kebaikan tadi itu semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin menjaga ketaatannya, semakin menunaikan kewajiban-kewajibannya. Nah, sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa yakum perlu kita memperhatikan hal tersebut. Wal qiyamu bidzalika yahsulu bi an yuhibba lahu husula mithla dzalika min jihatin la yuzahimuhu fiha. Dan kebaikan-kebaikan seperti ini selainnya dicapai atau direalisasikan oleh orang-orang yang beriman, orang-orang yang sudah memiliki pemahaman yang baik terhadap agamanya. Dan kata beliau di sini, wadzalika sahlun qaribun 'alal qalbil salim. Dan hal tersebut sejatinya mudah dilakukan bagi orang-orang yang memiliki hati yang bersih, bagi orang-orang yang memiliki jiwa yang mulia. Namun hal tersebut kata beliau sukar bagi orang-orang yang hatinya penuh dengan noda, penuh dengan kekotoran jiwa, kekotoran hati. Kenapa? Karena sejatinya orang-orang yang memiliki kekotoran hati dan jiwa senantiasa mengedepankan hal-hal negatif yang berkaitan dengan saudaranya seiman. Mulai dari suudzon, dendam, hasad, iri hati, dengki, dan yang semisal. Ini adalah penyakit hati yang bila melekat pada hati atau jiwa seorang mukmin, maka akan berat ia menerapkan hadis ini. Akan berat, akan sukar baginya menerapkan hadis bahwa di antara bentuk keimanan cinta terhadap saudara mukmin sebagaimana cinta pada dirinya sendiri. Oleh karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah juga menegaskan dalam sebuah hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, la tu'minu atau la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian itu beriman. Wala tu'minu, kalian tidak akan beriman hatta tahabbu, sampai kalian itu saling mencintai, saling menghendaki kebaikan antara satu mukmin dengan mukmin yang lainnya. Awala adullukum, kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Maukah kalian aku tunjukkan satu hal yang bila kalian melakukan secara eksis hal tersebut, secara konsisten hal tersebut, maka kalian akan tumbuh rasa cinta di antara kalian. Apa kata beliau sallallahu alaihi wasallam? Afshus salama bainakum. Ucapkanlah salam, tebarkanlah salam di antara sesama orang beriman. Sehingga ini menjadi sebuah salah satu kiat atau sebab kita dapat saling menjadi mukmin yang saling mencintai kebaikan antara satu dengan yang lainnya. Sehingga jangan sampai kita tinggalkan hal-hal yang mungkin dianggap sepele pada masa kini. Menyebarkan salam, ketemu mukmin yang satu, assalamualaikum, menyampaikan SMS atau chat lewat WA, assalamualaikum. Kemudian kita bertemu dengan orang yang tidak dikenal pun kita ucapkan assalamualaikum bila kita yakin bahwa dia adalah seorang beriman, seorang muslim. Sehingga ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum, ini menjadi satu evaluasi buat kita bersama, renungan buat kita sebagai seorang mukmin bahwa ada ketentuan di sana. Ada ketentuan, kaidah-kaidah syariat yang perlu kita junjung tinggi dalam berinteraksi, dalam bersosial dengan sesama mukmin. Sehingga kita betul-betul menerapkan fondasi-fondasi ini, prinsip-prinsip tersebut, ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga tidak sampai kita melalaikannya dan menjadikan satu standar baru di komunitas kita, bahwa siapa yang tidak bersama komunitas kita, yang tidak bersama kelompok kita, maka dia bukan bagian dari orang beriman, atau dia tidak memiliki hak orang-orang yang beriman atau orang-orang muslim lainnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan ikhwatal iman azzani Allah wa iyyakum. Semoga bermanfaat bagi kami pribadi sebagai pemateri, juga bagi saudara-saudaraku seiman, seislam, seperjuangan dimanapun Anda berada, yang semoga senantiasa dimuliakan Allahu azza wa jalla. Bila ada keutamaan serta kelebihan, maka itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya zat yang maha mulia dan maha sempurna. Dan bila ada kekurangan dan kelalaian, maka itu murni datangnya dari kami pribadi
sebagai makhluk yang penuh dengan kelemahan dan kelalaian. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.